قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid pada bab ke-48 tentang bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'anu awil rasul. Bab tentang orang yang mengolok-olok dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Qur'an ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man hazala, hazal ini artinya istihza ataupun as-sukhriyah yang artinya mengejek, mengolok-olok dan merendahkan kepada Allah atau terhadap Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kaitannya bab ini? Dicantumkan pengarang dalam kitab Tauhid. Karena mengolok-olok Allah, Quran dan juga Rasul, tanda orang itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu tidak bertauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nuh ayat 13, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga berani mengolok-olok Allah, Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah melakukan hal-hal yang kotor seperti ini kecuali mereka adalah orang-orang munafik. Karena hanya orang-orang munafiklah kebiasaan mereka yang suka mengejek syariat. Allah mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, maksudnya orang-orang munafik, mereka orang-orang yang dulunya mentertawakan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami juga beriman seperti kalian." Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya kepada pimpinan-pimpinan munafik mereka, mereka pun berkata, "Sungguh kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok mereka saja." Perkataan mereka kepada orang yang beriman, "Kami bersama kalian," itu hanya olok-olokan kami saja. Begitulah orang-orang munafik. Makanya dalam bab ini pengarang ingin menyebutkan tentang bagaimana lancangnya orang-orang munafik terhadap tauhid. Di hati mereka tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berani mengolok-olok Allah
Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang membawakan dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah, surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, maksudnya orang-orang munafikin, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau saja, bermain-main saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang munafik itu, apakah dengan Allah kalian mengolok-olok? Apakah dengan ayat-ayat Allah kalian mengolok-olok? Apakah dengan Rasul Allah kalian mengolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf dan cari-cari alasan, karena sesungguhnya kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Surah At-Taubah ini ayat 65 dan 66 ada asbab nuzulnya. Kenapa pengarang mencantumkan surat ini? Makanya di sini pengarang menyebutkan tentang asbab nuzulnya. An Ibni Umar wa Muhammad ibni Ka'ab wa Zaid ibni Aslam wa Qatadah dakhala haditha ba'dihim fi ba'd annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajbanu indal liqa', yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-qurra. Faqala lahu Auf ibn Malik, kadzabta walakinnaka munafiq, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu, fajaa dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa rakiba naqatahu, faqala ya Muhammad ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi 'anna at-tariq. Qala Ibn Umar ka'anni anzur ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankabu rijlaihi wa huwa yaqul innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Muhammad ibn Ka'ab radhiyallahu an, dari Zaid ibn Aslam radhiyallahu an, dan dari Qatadah, satu hadis dengan rangkuman sebagai berikut, bahwasannya ketika dalam peperangan Tabuk ada seseorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Quran kami, orang-orang yang lebih buncit perutnya, lebih berdusta lisannya, lebih pengecut dalam peperangannya, kecuali mereka, maksudnya adalah Rasul dan para sahabat yang pakar Quran. Maka berkatalah Auf ibn Malik kepada orang yang mengucapkan kalimat itu, dusta engkau, engkau munafik. Aku akan beritahu perkataanmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu berangkatlah Auf ibn Malik kepada Rasul untuk memberitahukan hal itu kepada beliau. Akan tetapi Al-Quran lebih dulu memberitahu Nabi SAW. Dan ketika orang itu datang kepada Nabi SAW, beliau sudah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah ia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebenarnya tadi kami hanya main-main dan bersendau gurau saja, dengan mengobrol sebagian obrolan yang bisa meredakan kelelahan untuk menghilangkan penat perjalanan." Kata Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, "Sepertinya aku melihat orang tadi berpegang kepada sabuk pelana unta Rasul, sedang kedua kakinya terseret-seret dengan batu sambil berkata, 'Kami hanya main-main ya Rasulullah, kami hanya bersendau gurau wahai Rasul.' Tapi Nabi SAW hanya mengucapkan kalimat, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat dan Rasulnya kau berani mengolok-olok?' Kata Ibnu Umar, Rasul mengatakan seperti itu tanpa menoleh dan tidak bersabda kepadanya lebih dari perkataan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, ayat ini, tepatnya surah At-Taubah, itu hampir keseluruhan membongkar borok-borok orang-orang munafik. Dan surah At-Taubah ini hampir keseluruhan turun setelah Nabi SAW pulang dari Tabuk. Sedikit saya bicara tentang perang Tabuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir yang langsung dipimpin Nabi SAW. Dan perang Tabuk ini terjadi di tahun ke-9, 1 tahun lebih sebelum wafatnya Nabi SAW. Dan musuhnya bukan kafir Quraisy, bukan juga orang-orang Yahudi Madinah, tapi musuhnya adalah mereka Bizantium Romawi, orang-orang Romawi, rajanya Herakles. Dan kita tahu bahwa Romawi di zaman itu negara besar, negara adidaya, negara terbesar kedua setelah Persia, dan negara terkuat tentaranya setelah Persia. Mereka mengancam akan menyerbu dan menyerang Nabi SAW. Tapi Nabi tidak takut. Nabi siap menghadapi tentara Romawi. Dan Rasul berjanji akan memimpin sendiri dalam peperangan ini, dan meminta kepada seluruh penduduk Madinah yang bisa perang tidak boleh tidak kecuali harus ikut. Masalahnya, karena dari Madinah ke Tabuk itu cukup jauh, karena kan mendekati Syam. Dan kalau seandainya pasukan berjalan kaki, bisa saja kelelahan di jalan, bisa saja sebelum perang kalah, kan begitu. Hanya bisa menunggang unta dan kuda, kecuali orang-orang yang punya fisik kuat. Sementara karena Nabi SAW mengharuskan semua terlibat, banyak orang-orang ini ingin terlibat, tapi mereka tidak punya dana dan modal untuk berperang. Semangat jihadnya kuat, tapi modalnya kurang. Makanya pasukannya disebut Jaisul Usrah, pasukan yang mengalami kesulitan. Disinilah Nabi SAW akhirnya berkhutbah di hadapan para sahabat untuk menginfakkan sebagian harta mereka, karena perang ini sangat penting dalam kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, karena mereka akan mengancam keberlangsungan keamanan kota Madinah. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyumbang dengan seluruh kekayaannya, sampai Rasul mengatakan, "Apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Kuserahkan kepada Allah dan Rasulnya." Kemudian Umar datang membawa separuh hartanya. Abdurrahman ibn Auf menyumbang dengan banyak hartanya.
dan yang paling banyak menyumbang adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Seolah-olah Tabuk itu milik Utsman. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan setelah Utsman menyumbang harta yang begitu banyak, ma dharraka ya Utsman ma amilta ba'da hadzal yaum. Tidak akan memadaratkan engkau wahai Utsman apa yang kau lakukan setelah hari ini. Engkau menyumbang begitu banyak sekali harta, dan ku janji kalau menang ini perang akan ku kembalikan. Tapi setelah menang perang, Rasul hendak mengembalikan, Utsman menolaknya dan mengatakan, aku sudah menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian kiranya cukup dalam perbekalan, maka Nabi SAW dengan pasukannya bergerak dari Madinah ke Tabuk. Dan ketika itu di Madinah tidak ada yang tinggal kecuali 5 manusia. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena diperintahkan Rasul untuk menjaga keluarganya. Yang kedua, Muhammad ibn Maslamah, karena dia dipercaya oleh Nabi SAW sebagai wali Madinah untuk mengurus pemerintahan kota Madinah seperginya Nabi SAW berperang. Kemudian yang ketiga, sebagian munafik, mereka tak mau berangkat, banyak alasan supaya tidak ikut perang. Kemudian juga yang keempat, ashabul a'dzar, orang-orang yang memang punya uzur untuk tidak berperang, anak-anak, perempuan, orang-orang yang sudah tua renta, sakit, tidak sanggup berperang, mereka tidak mungkin berperang. Dan yang terakhir, al-usat minal mu'minin, mereka bukan munafik, mereka orang-orang yang beriman tapi mereka bermaksiat dan tidak ikut dengan berbagai macam alasan. Inilah 5 kelompok yang tidak ikut perang. Tapi sebagian besar para sahabat Nabi SAW dan sebagian orang munafik yang ingin harta rampasan perang itu berangkat. Ketika kemudian sampai dekat dengan perbatasan Tabuk, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi SAW. Itu yang dikatakan Nabi SAW, khamsun, 5 perkara lam yu'ta li ahadin minal anbiya, yang tidak diberikan kepada satu pun dari kalangan para nabi kecuali aku, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menanamkan perasaan takut kepada musuhnya sejauh perjalanan 1 bulan. Menanamkan ar-ru'bu masirata syahri, menanamkan ar-ru'b, ketakutan kepada hati-hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi saat-saat melihat Romawi, tentara Nabi SAW, Allah masukkan ke hati orang-orang Romawi ini perasaan takut yang luar biasa. Baru lihat sudah takut. Karena takut tidak jadi perang, mereka pun lari tunggang langgang, meninggalkan kemah mereka, meninggalkan perbekalan mereka, meninggalkan harta mereka. Mereka lari. Mereka pengecut orang-orang Nasrani Romawi di zaman itu. Maka para sahabat Nabi SAW berhasil merampas seluruh kekayaan mereka, pulang membawa ghanimah yang cukup besar dari perang Tabuk ini. Dan itu perang yang dilakukan Nabi SAW terakhir sebelum wafatnya 1 tahun. Pulanglah Nabi SAW dan para sahabat dengan penuh kemenangan. Di tengah jalan, karena Tabuk dengan Madinah cukup jauh, maka Nabi SAW beristirahat sejenak. Begitulah Nabi SAW mengatakan, al-arwah junudun mujannada, namanya ruh itu akan bersatu dengan kelompok dan seragamnya. Jadi saat beristirahat ya Rasul kumpul dengan para sahabat, dengan pakar-pakar Quran, dan orang munafik ya kumpul dengan munafiknya. Begitulah ruh, kayak antum dah dapat hidayah, namanya kan, mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal manhaj yang hak. Tentu antum duduk dengan orang yang menyimpang agak risih. Pasti antum akan lebih senang duduk dengan sesama orang yang seakidah, kan begitu. Begitulah hidayah namanya.
Jadi orang-orang munafik ini, karena mereka bergerombol jauh daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pakar-pakar Quran yang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah mereka mengeluarkan kata-kata kotor, menghina Rasul dan para sahabatnya. Kemudian mereka mengatakan ma ra'aina, sambil menunjuk Rasul dan para sahabat dari kejauhan itu, misla qurra'ina, katanya, aku tidak pernah melihat seperti para ahli Quran kami. Maksudnya siapa di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan seperti itu. Kemudian mereka mengatakan arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajbanu indal liqa mithla haula. Kami tidak pernah melihat seperti mereka, maksudnya Rasul dan para sahabat yang pakar-pakar Quran itu. Manusia-manusia yang paling rakus perutnya, maksudnya hubud dunia, terlampau mencintai dunia. Yang paling dusta lisannya dan paling pengecut saat berjumpa dengan lawannya, melainkan mereka. Apa tidak kurang ajar kalimat ini? Lancang kepada Nabi SAW mengatakan seperti itu. Lancang mengatakan kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar mengatakan seperti itu. Padahal Allah sudah memuji Muhajirin dan Ansar. Lihat pada surah Al-Hasyr 89 ayat 8 dan ke-9, Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fakir yang berhijrah, maksudnya muhajirin, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah, mencari keridhaan Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Lihat pujian Allah, mereka adalah orang-orang yang benar, yang menolong Allah dan Rasulnya. Dikatakan mereka paling dusta lisannya, dikatakan mereka paling buncit perutnya, dikatakan mereka paling pengecut. Kemudian ketika berjumpa dengan lisan, mereka sudah berkorban, meninggalkan tanah kelahiran, harta, bisnis, bahkan keluarga tercintanya hanya untuk agamanya. Kenapa difitnah seperti itu? Ataupun orang-orang Ansar, ini muhajirin, bagaimana dengan orang-orang Ansar? Allah lanjut pada ayat ke-9-nya, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, maksudnya orang-orang Ansar, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka orang-orang Ansar ini sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, maksudnya apa yang diberikan kepada muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka. Mereka tidak pelit, tidak bakhil. Kenapa dikatakan kemudian paling buncit perutnya seolah-olah mereka bakhil? Ini kan kurang ajar, lancang. Kenapa orang-orang Ansar juga terkena fitnah daripada orang-orang munafik? Makanya karena ucapan ini sudah melampau lah, kebetulan ketika itu ada seorang sahabat namanya Auf ibn Malik, masih muda sahabat ini, ada di kelompok mereka, tapi dia bukan munafik. Mendengar ucapan itu dia emosi dan mengatakan kadzabtum, dusta kalian. Sa'ukhbiranna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku habarkan kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia lari dari kelompok munafik, bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran lebih dulu datang memberitahu Rasul sebelum kedatangan Auf ibn Malik, bahwa mereka sudah lancang mengucapkan kalimat itu. Maka turunlah ayat surah At-Taubah, turun hampir secara keseluruhan surah At-Taubah turun.
membongkar aib dan borok-borok orang-orang munafik. Salah satunya ayat yang dicantumkan pengarang dalam bab ini. Wala in sa'altahum, apabila engkau bertanya kepada mereka, apa maksud ucapan itu? Ucapan yang mengatakan bahwa Rasul dan para sahabat perutnya paling buncit, lisannya paling dusta, paling pengecut ketika berjumpa dengan lawan dan musuhnya. Maka mereka mengatakan, Rasul, perjalanan dari Tabuk ke Madinah kan jauh. Kami untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan capek, ya wajarlah kami ini bersendau gurau, tertawa-tertawa sesama kami, biar perjalanan jauh menjadi dekat tanpa sadar. Alasan ini logis. Tapi masalahnya, candaannya itu yang jadi masalah. Mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ucapan itu hanya sekedar sendau gurau saja, Rasulullah main-main saja, menghilangkan penat-penat kami di jalan. Apakah kepada Allah kalian menjadikan sendau gurau olok-olokan itu? Apakah kepada ayat-ayatnya menjadikan permainan dengan olokan-olokan itu? Apakah dengan Rasulnya kalian menjadikan dengan olok-olokan itu kesengajaan hanya untuk main-main? Ini bukan perkara main-main. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka, "La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan cari-cari alasan kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ikhwan, dari sini kita tahu tentang bahaya lisan. Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba tanpa sadar mengucapkan satu kalimat. Lihat bahasa Rasul, tidak usah berkalimat-kalimat, satu kalimat saja. Tapi kalimat ini mengandung murka Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang-orang munafik mengucapkan kalimat ini, mengolok-olok Allah, Rasul dan ayat-ayatnya. Itu sudah memasukkan manusia yang mengucapkannya ke dalam jahannam. Bahkan kalau kalimat itu adalah dilontarkan orang-orang munafik, maka nerakanya bukan neraka yang paling atas, tapi neraka yang paling dalam. Karena neraka itu kan tabaqat, bertingkat. Yang paling atas mereka ahli maksiat dari kalangan orang-orang Islam. Kemudian di bawahnya mereka adalah orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kafir asli. Kemudian di bawahnya lagi orang-orang murtad. Kemudian yang paling dalam itulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka paling dalam, dikumpulkan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Makanya Allah mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan di inti paling dalam, di ujung yang paling dalam dari neraka, kata Allah. Jadi bahaya lisan ini sangat bahaya sekali. Dan bukan hanya mengolok-olok Allah, yang jelas ini paling bahaya ya. Allah dicela seperti orang yang mencela takdir umpamanya. Itu kan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mencela ayat-ayatnya, mencela Al-Quran, mengata-ngatakan Al-Quran atau menginjak Al-Quran, na'udzubillah. Atau Al-Quran dijadikan barang mainan, digunakan mantra-mantra, dicampur adukan dengan mantra-mantra setan dalam dunia perdukunan umpamanya, ditulis dengan darah head dan yang semacamnya. Atau mungkin Nabi SAW diejek, dibuat karikatur, dikatakan Nabi Islam itu Nabi yang penuh dengan syahwat, istrinya banyak dan begitu seterusnya. Ini yang paling dahsyatnya, udah kufur, jelas-jelas kufur. Tapi di sana juga ada orang-orang yang mengolok-olok para ulama, orang-orang saleh, seperti ulama-ulama yang mereka menjelaskan tentang syariat Allah yang sebenarnya, mengajak manusia ke dalam manhaj yang hak dan juga sunnah Rasul. Dikatakan mereka ulama-ulama penguasa, karena tidak bicara soal jihad, soal macam-macam.
Ulama-ulama kulit tidak tahu isi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah gara-gara kemudian seperti yang ma'ruf tuduhan kepada para ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani atau masyayikh yang lainnya di zamannya, itu ada tuduhan-tuduhan mereka mengatakan ini ulama-ulama penguasa kata. Apakah hanya karena mereka menjelaskan tentang Islam yang sebenarnya, mengembalikan manusia ke jalan yang hak, ke jalan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, dikatakan kemudian mereka para penjilat ulama, para penjilat penguasa? Na'udzubillah. Khatufiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Memang ulama itu terbagi menjadi tiga. Pertama alim sultan, yang kemudian alim al-millah, yang kemudian yang ketiga alim al-ummah. Alim sultan, ya memang ulama para penjilat penguasa, mereka tidak berani mengatakan yang hak itu hak. Apa yang diminta penguasa untuk memfatwakan walaupun batil, dia akan buat fatwa. Itu yang tidak boleh itu. Mereka para ulama sultan berfatwa sesuai dengan keinginan penguasa, tidak berani mengatakan al-haq al-haq, batil-batil. Padahal afdalul jihad, seutama-utama jihadlah kalimatul haq inda sultanil jair, kebenaran yang disampaikan kepada para penguasa zalim. Kemudian yang kedua ada alim al-ummah, dia ceramah sesuai dengan kehendak umat saja. Kira-kira tema yang disukai umat, itulah. Walaupun isinya syirik, isinya bid'ah, isinya mungkar, terserah. Yang penting umat senang. Apa yang umat senangi, saya akan mengikut. Maka ulama seperti ini selamanya tidak akan pernah menyingkap kebenaran dan kebatilan, karena dia mengikuti gaya ceramah apa yang dikehendaki umat, mengalir begitu saja. Maka yang ketiga inilah maksudnya alim al-millah, betul-betul seorang ulama yang menjelaskan apa yang dikehendaki agama itu sendiri. Kata Al-Quran A, kita katakan A. Kata sunnah A, kita katakan A. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Dan itulah ulama Rabbani. Lah terkadang ulama-ulama Rabbani ini malah dituduh pula ulama sultan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya katakan bahwa faedah daripada bab ini, hati-hati lisan ini. Karena ada ucapan-ucapan yang tidak sadar. Ucapan-ucapan itu adalah bagian daripada ucapan munafik. Ingat, di zaman Nabi, untuk menyingkap siapa munafik itu sangat sulit sekali. Sampai Rasul juga tidak bisa membedakan munafik dan mana sahabat. Karena hampir tidak bisa dibedakan mana munafik, mana sahabat di zaman itu. Kalau bukan karena Allah kemudian membongkar borok mereka, menyebutkan satu persatu nama-namanya. Kemudian Rasul merintahkan Hudzaifah bin Yaman menulis satu-satu dan tidak boleh diceritakan kepada orang. Selamanya Rasul tidak tahu mana satu munafik. Tapi di zaman sekarang, para munafik itu tidak perlu menyembunyikan dirinya. Terang-terangan mereka mengaku Islam, tapi ucapan mereka munafik. Mereka tidak sadar kufur, keluar dari Islam tanpa sadar karena ucapan dan lisan mereka. Seperti apa contohnya? Seperti umpamanya ucapan-ucapan yang menunjukkan kebencian terhadap Islam. Apa itu solat capek-capek saja, jungkir balik 5 waktu, habisin waktu saja. Apa itu haji, habisin harta saja. Apa itu puasa, buat lapar-lapar saja. Apa itu zakat, ngapain zakat, lelah letih saya cari harta, dikeluarkan pula sama orang-orang fakir, biar mereka kerja. Apa itu janggut, apa itu cadar, kayak ninja saja. Apa itu cingkrang, kayak kebanjiran saja. Apa itu siwak, itu namanya benci, namanya ikhwan ya. Orang yang seperti ini, dia kufur tanpa sadar, karena menampakkan kebencian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, kata Allah. Itu karena mereka sangat membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah akan gugurkan semua amal mereka. Maka lisan yang kotor yang keluar menunjukkan kebencian kepada Islam,
maka ini kekufuran tanpa sadar. Satu. Yang kedua, orang-orang liberal sering kita dengar mengatakan bahwa kita ini bebas memilih agama. Semua agama toh sama. Mau Islam, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau apa saja terserah agamanya. Kita ini bebas memilih agama. Kenapa mesti dibatasi dengan Islam? Bukankah banyak jalan menuju Roma? Banyak jalan menuju sorga dengan berbagai macam agama? Sehingga mereka mengatakan semua agama benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling diridhai kecuali Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam, selain ditolak kata Allah, rugi dia hidupnya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Agama selain Islam itu mereka lelah letih beramal, ujung-ujungnya masuk neraka. Karena Rasul mengatakan tidaklah Yahudi dan Nasrani mendengar kedatanganku kemudian mereka tidak beriman kecuali aku pastikan mereka menjadi ashabul jahim. Bagaimana mungkin disamakan agama yang menyembah hanya Allah semata, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dengan agama yang mengatakan Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, Isa di antara tiga Tuhan, atau orang yang menyembah Uzair Yahudi dengan mengatakan anak Tuhan, dan begitu seterusnya. Sama? Tidak sama. Bagaimana akan disamakan? Yang satu agamanya tauhid, yang satunya agamanya tidak tauhid. Bagaimana akan disamakan? Makanya orang yang mengatakan bahwa orang itu bebas memilih agama, ini ucapan kufur. Hati-hati, ini orang munafik. Atau mungkin ada sebagian orang liberal mengatakan ada beberapa ayat Quran itu kalau diterapkan di zaman sekarang sudah tidak relevan, tidak cocok. Contoh umpamanya ayat-ayat tentang hudud, mencuri potong tangan, kemudian juga orang yang berzina muhsan dirajam, orang yang mabuk dicambuk 40 di zaman Rasul ditambah 80 di zaman Umar, dan begitu seterusnya. Enggak cocok. Begitu juga ada beberapa hukum-hukum ini kalau diletakkan di zaman sekarang nampaknya kurang cocok, sehingga kalau perlu ada beberapa ayat itu direvisi sajalah, kan begitu. Sebagaimana beberapa hadis itu enggak usahlah dibuang saja, dipakai lafadznya, enggak usah amalkan itu isinya. Lah ini kan kelancangan yang luar biasa, mengatakan bahwa syariat ini tidak relevan. Yang menciptakan kita Allah, yang menurunkan agama juga Allah, baik kitab-kitab dari langit ataupun wahyu-wahyu dalam bentuk sunnah Rasul itu pun adalah semua dari Allah. Maknanya apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu dengan maslahat kita. Bahkan kita tidak lebih tahu dari maslahat kita sendiri. Yang tahu dengan maslahat kita itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan undang-undang untuk merapikan kehidupan kita. Kalau seandainya kemudian ada beberapa syariat yang tidak relevan di zaman sekarang, seolah-olah kita mengatakan bahwa Muhammad itu hanya diutus bagi bangsa Arab dan tidak berlaku bagi seluruh umat. Makanya hanya cocok di zamannya saja. Dulu zaman unta, sekarang zaman pesawat, beda. Kan salah ikhwan. Kemudian juga ada yang menganggap bahwa hukum selain Allah itu jauh lebih baik dibandingkan hukum Allah. Nah, ini masalah lagi. Kalau seandainya mengatakan bahwa ya saya yakin hukum Quran sudah masih lebih baik, tapi kayaknya kurang layak dan belum mampu diterapkan atau kurang layak diterapkan, mungkin tidak kufur. Tapi kalau terang-terangan mengatakan bahwa hukum selain Allah lebih baik dibanding Quran, kufur. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Atau ada sebagian orang yang menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Ada dua orang nih, satu minum khamar, satu tidak minum khamar. Yang minum khamar klak ditanya haram khamar, haram Pak Ustaz, tapi saya pasti pengen minum, tidak kufur. Yang satu tak minum, ditanya cemana minum khamar, ya enggak apa-apa kalau kamu minum khamar, minum aja, saya enggak, katanya.
kufur dia. Bagaimana dia menyuruh orang minum khamr padahal khamr itu haram? Walaupun dia tidak minum, kalau dia menghalalkan yang Allah haramkan, kufur dia. Justru yang minum tidak kufur karena dia masih mengatakan khamr haram. Lah menghalalkan yang haram atau sebaliknya, jangan dikatakan kalimat ini. Ini kekufuran. Sudah Isya. Ya, jadi ini diantara hal-hal yang perlu antum pahami dari bab ini, bahwa ada kalimat-kalimat itu terkadang tidak menunjukkan seseorang ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seperti perkataan orang-orang munafik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.